Manusia dan makhluk halus memang hidup berdampingan. Maka tak heran jika banyak manusia yang secara tanpa sengaja melihat adanya penampakan sosok makhluk tak kasat mata yang wujudnya menyeramkan. Pengalaman mistis menyeramkan pun tak luput dialami oleh selebriti bernama asli Emma Elvana Margrit atau yang akrab disapa Emma Waroka. Saat menjalani syuting film horor terbarunya, Emma Waroka ternyata kerap mendapat gangguan di luar nalar manusia. Tak hanya itu, Emma Waroka rupanya juga memiliki pengalaman mistis lainnya, di mana ia mengaku pernah kena pelet seorang pria. Dan bagaimana Emma bisa kena pelet? Bagaimana pula Emma melewati proses pembersihannya? Bersama Cuap-Cuap Investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Tidak dipungkiri, manusia dan makhluk halus memang hidup berdampingan. Maka banyak sekali cerita yang beredar adanya penampakan sosok tak kasat mata dengan wujud yang menyeramkan seperti kuntilanak, pocong, maupun cerita-cerita hantu dengan wujud menyerupai manusia. Pengalaman mistis menyeramkan rupanya juga dialami oleh selebriti bernama asli Emma Elvana Margrit atau yang akrab disapa Emma Waroka saat sedang menjalani proses syuting film horor terbarunya. Lokasi syuting yang diambil di kawasan Cianjur dan Ciawi, Jawa Barat memang memiliki suasana yang angker dan menyeramkan. Lantas, pengalaman horor seperti apa yang dialami oleh Emma Waroka? Kalau yang terakhir sih pas syuting Pelet Tali Pocong. Jadi syuting Pelet Tali Pocong memang kan genrenya horor ya, namanya udah Pelet Tali Pocong gitu kan. Nah itu lokasi di dua lokasi di Cianjur dan Ciawi. Di Cianjurnya tempat set pertama kita, set awalan kita itu memang serem sekali sih, tempatnya angker banget. Dan aku tuh ditempatin untuk tinggal di mes gitu kayak wisma, bagus, rumahnya sih bagus gitu ya, di perkebunan teh itu bersama pemain-pemain yang lain. Nah itu aku ketemu lagi-lagi aku bukan ketemu ngeliat ya, tapi dia membuat aku tahu ada dia di situ gitu. Ada si orang ini, kok orang sih? Makhluk ini. Dulunya orang kali ya, makhluk ini. Jadi aku ceritain aja yang mau di Cianjur itu ya, yang di Cianjur ini kan perkebunan teh gede namanya. Di tempat kita nginep pemain-pemain, aku dapat kamar lumayan gede. Terus berdua sama asisten aku, cewek. Nah, hari pertama waktu datang tuh aku langsung syuting memang. Kamarnya sih aku udah ngerasain emang anyep ya, suasananya tuh kan memang dingin ya perkebunan teh. Banyak lemarinya. Terus dua tempat tidur dengan kamar mandi, ada pintunya ketutup, kita ngadep ke kamar mandi. Agak anyep. Tapi aku sih nggak mau kepancing takut atau apa, karena mau kerja. Intinya gue harus kerja, harus syuting selesai. Malam itu kita langsung syuting, baru selesai jam 5 pagi, jadi udah agak terang. Tidur di kamar aman. Besokannya saat aku bangun, terus dapat callingan lagi, katanya habis maghrib, jadi agak-agak malam. Ya akhirnya aku istirahat kan di kamar itu. Jam-jam 3 sore menjelang ya asar gitu, aku pengen tidur gitu kayaknya, supaya bisa energi aku full buat malam syuting. Asisten aku juga, aku bilang istirahat yuk, kita tidur dulu jam 3, nanti maghrib bangun untuk siap-siap syuting. Pas mau tidur gitu kayak berusaha nutup mata, berusaha untuk bikin kita relax gitu badannya, nggak bisa, melek lagi sampai kenapa sih gitu, padahal suasana kan enak, tenang banget di sana kan. Ternyata pas mata masih kebuka ketutup
depan kita ya jarak cuman kayak 2,5 meter gitu ke depan. Pintu yang ketutup itu tiba-tiba diketok 3 kali, tok tok tok, dik. Aku kaget banget ngeliatnya. Terus aku bilang ke asistenku, kamu dengar kan? Kamu dengar tadi itu pintunya diketok, pintu kamar mandi kita ketok. Iya Mamski, ada yang ketok-ketok. Enggak, itu dari sini apa dari mana? Itu Mamski dari kamar mandi. Ah ya bener ah. Iya Mamski, aku juga dengar kan. Demi Allah. Kita lagi ngebahas gitu, kalau diketok gitu kan. Apa iya apa nggak salah denger ini? Lagi ngomong, nggak tahu kita mau ngapain. Tiba-tiba itu dibuka pintunya, keretak aja kebuka. Dari dalam, keretak aja. Kebuka, teriak dong. Pintu kebuka, tutup aja, tutup. Asisten, tutup Mamski, tutup. Aku langsung tutup, tarik. Jangan ganggu di sini, gitu kan. Terus gimana? Cabut aja deh, yaudah kabur. Selesai syuting, telco kita, dia baru cerita seminggu, berapa hari kemudian ya? 3-4 hari kemudian pas mau pindah ke Ciawi, dia bilang, Mamski itu emang di kamar itu, di Wisma itu ada nenek-nenek yang selalu niter. Nah mungkin dia kayaknya itu, mungkin nggak tahu juga kan, aku nggak melihat wujudnya, tapi ngetok dan buka pintunya tuh udah deh pada jam 3 sore. Nah itu juga aku agak kaget banget. Efeknya sampai selesai syuting pulang ke rumah itu marah-marah, emosi kayak nggak stabil, gimana sih, rusing banget ngeliat di rumah tuh kayak nggak tenang aja gitu, kayak aduh gemes, apa sih emosi, tapi apa yang gue marah, apa orang kerja udah selesai udah enak gitu, baru tenang setelah mandi, wudu, sholat, terus apa namanya keramas dari ujung rambut ke ujung kaki gitu. Emma Waroka memang cukup sensitif merasakan kehadiran makhluk halus. Dari sejak duduk di bangku sekolah, wanita kelahiran 30 Juli 1975 itu sudah sering melihat berbagai penampakan hingga dijaili oleh makhluk halus. Sebagai orang yang sering menerima gangguan di luar nalar manusia, Emma Waroka memang percaya dengan adanya kehidupan di alam lain. Sensitif kali ya, dari masih SD SMP juga kayak suka ngelihat, tapi aku anggap itu kayak bayangan doang sih, kayak bayangan gitu, atau cuman ini doang perasaan. Kalau misalnya ada merinding atau ada bunyi, itu mah tetangga atau apa gitu, nggak dibawa serius, nggak diseriusin, tapi rumahnya sering muncul juga mereka. Lah gimana nggak percaya, itu pintu kamar mandi kan depan gue diketok kayak begitu, terus pintunya dibuka, nggak ada orang loh di dalam kamar mandi, orang kita berdua doang. Jadi mau nggak mau harus percaya ya percaya nggak percaya gitu, pokoknya hadepin. Nah makanya ternyata bener kan, apapun yang terjadi di lokasi syuting itu emang harus hati-hati. Kita udah selamatan, udah punya orang yang bisa juga spiritual kan, ustadz gitu kan, yang bisa mendoain juga supaya aman jaya. Tapi ternyata ya temanku yang meranin Adam, Emil Kusumo kan juga ngelihat sendiri, nggak ngelihat langsung, tapi di lokasi syutingnya itu kan ada yang kemasukan si pocongnya kan datang. Nah terus aku kan tetangga nih sama Mbak Furi Harun, jadi kemarin cerita dong gue ke Furi Harun tentang kejadian itu kan, ada si pocong datang ke mes tempat make up, base campnya make up kita. Mbak Furi bilang gini, yang paling mengerikan itu memang pocong. Dari semua makhluk, kalau manusianya takut, kitanya takut nih sama tuh makhluk gitu ya, yang lainnya tuh juga tahu diri, dia nahan diri juga, gak mau ganggu kita, berusaha menjauh. Pocong kebalikannya, lu makin takut, dia makin samperin, makin dia nongol. Itu kan bandelnya gitu ternyata. Selain sensitif dengan kehadiran makhluk halus, Emma Waroka rupanya punya pengalaman menyeramkan lainnya. Benarkah Emma Waroka pernah kena pelet seorang pria? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi.
lupa saksikan Cuap-Cuap di MOP Channel. Di Indonesia, ilmu pelet atau guna-guna masih tetap ada. Sekalipun zaman semakin berkembang pesat, jenis pelet yang tersebar di Indonesia pun sangat beragam sekali jenisnya. Metode pelet yang paling umum digunakan adalah dengan menggunakan sebuah foto yang menjadi targetnya. Siapa yang menyangka jika Emma Waroka pernah terkena ilmu pelet dari seorang pria? Emma yang sama sekali tidak menyukai pria tersebut tiba-tiba menjadi jatuh cinta dan tunduk kepada pria tersebut. Lantas, dari mana Emma Waroka mengetahui bahwa dirinya terkena ilmu pelet? Ini pelet ini tuh lucu ya, karena di negara kita memang ternyata ada. Percaya nggak percaya ada, karena aku ngalamin kalau pelet zaman masih kuliah dulu. Jadi pernah kayak dideketin sama seseorang gitu ya, cowok, dimana itu aku sebenarnya nggak suka sama sekali, tapi tiba-tiba kayak bener-bener mabok kepayang aja gitu, suka, tiba-tiba jatuh cinta, kayak ih suka banget, sukanya juga aneh, mau ketemu utama ya, dan aku tahu bahwa aku dipelet itu dari temennya dia juga gitu. Jadi aku dipanggil di kampus tuh di Emma, aku mau kasih tau lu beneran deh, mendingan lu baca-baca kayak kursi gitu kan, kali kelas apa aja deh yang lu tahu, yang lu bisa. Gue bilang kenapa sih lu? Enggak, lu jangan marah ya, gue harus kasih tau lu, gue kasihan sama lu. Nih foto lu, ini yang foto lu nih dibawa sama tuh orang, gue yang nemenin, gue minta maaf banget, gue yang nemenin, tapi gue gak tega melihat lu kayak gini, kayak gitu. Kaget dong gue. Udah lu mendingan ketemu guru spiritual atau enggak ustadz atau kiai, siapa kayak pokoknya yang bisa gitu, karena lu ini kan sama dia, lu nurut kan sama dia. Lu nurutnya tuh nggak normal, dimarahin, iya diselingkuhin nggak apa-apa, pokoknya gue harus ketemu lu, kalau nggak gue juga kayak orang meriang yang udah nggak tahu deh. Alhamdulillah setelah dibersihin itu hilang semuanya, dan ngeliat muka dia, ya Allah kayak sendal jepit gitu loh. Astaga, ternyata ya selama ini kok kayak sendal jepit ya, kenapa gue mau ya. Ilmu pelet memang nyata adanya. Emma Waroka pun tak pernah menyangka jika dirinya bisa terkena guna-guna dari seorang lelaki yang sama sekali tidak ia sukai. Selama ilmu hitam itu bekerja, Emma Waroka merasakan gejala yang di luar logika. Ia selalu merasa rindu dengan sosok pria tersebut. Bila berjauhan, tubuhnya bahkan sampai merasakan demam. Diungkap oleh Emma Waroka, metode yang digunakan sang pria untuk memeletnya adalah dengan menggunakan foto. Kalau dia pakai foto, menurut informasi temennya, jadi fotonya aku dibawa ke tempat orang yang itu, bisa udah gitu kan dia udah tahu nama gue, teman sekampus udah tahu nama orang tua segala macem gitu loh. Jadi entah pakai metode apa deh tuh si orang pinternya itu kan, tapi yang pasti ya mungkin karena kita satu kampus juga, gampang lah buat dia ini deketin gue. Entah di apa, nggak tahu, nggak ngerti dipakai apaan itu. Misalnya pun lagi kayak mau menjauh atau apa, badan demam, nggak enak badan, pikiran dia terus dan nggak logik. Jadi nggak logiknya tuh kita nggak pengen belajar, terus juga tahu banget dia nggak cuma nama kita, tapi masih mau nerima aja. Nah ini untungnya nggak pelet, tapi sanksinya gede loh untuk main pelet itu. Apa mungkin? Ya kalau yang gue tahu, lu bisa balik ke diri lo lagi.
Saat mengetahui bahwa dirinya terkena ilmu pelet, Emma Waroka seketika langsung melakukan berbagai cara untuk lepas dari jeratan ilmu hitam tersebut. Lantas berapa lama proses pembersihan yang dilakukannya? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Cuap-Cuap di MOP Channel. All the best. Saat mengetahui dirinya terkena ilmu pelet, Emma Waroka tentu tidak tinggal diam. Berbagai cara ia lakukan, salah satunya dengan mendatangi seorang ustadz dan guru spiritual. Beruntung, Emma Waroka hanya membutuhkan waktu 3 bulan untuk bisa sembuh dan kembali normal seperti sedia kala. Lantas, apa saja proses pembersihan yang dilakukan oleh Emma Waroka hingga akhirnya bisa terlepas dari jeratan guna-guna tersebut? Pembersihannya itu berapa lama? Pelet itu, wah, aku bolak-baliknya cukup lama sih. Hampir 3 bulanan. 3 bulanan baru bisa kayak kembali normal. Gimana aja proses pembersihan ini? Iya, pertama didoain dulu. Udah gitu aku harus mandi kayak mandi bersih gitu, mandi hadas gitu. Terus keramas. Ada sih yang aku harus doain juga. Jadi aku kayak dikasih sikirannya gitu yang aku harus baca, habis sholat baca gitu. Itu akhirnya kayak gitu atau gimana? Enggak, baru masuk banget, anak baru juga di kampus gitu. Cuma tuh orang itu ya memang dia playboy gitu loh, dan gue kan nggak suka ngeliat dia juga, ih apaan sih gitu, gitu kan, nggak taunya bisa suka. Pengalaman paling buruk yang dialami ini pastinya menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi Emma Waroka. Ia pun memiliki pesan untuk masyarakat di luar sana, khususnya para wanita. Bila sudah merasakan gejala yang tidak lazim, ada baiknya untuk langsung memproteksi diri. Ini loh, kalau kita misalnya ketemu seseorang, terus tiba-tiba dari kita nggak suka jadi suka banget, dan sukanya itu berlebihan di luar nalar, kita nggak ada salahnya proteksi diri. Kalau udah nggak lazim, nggak wajar, kemungkinan besar bisa jadi kita dikerjain orang, ya kan, gitu. Jadi terus doa, terus cari pertolongan untuk bisa bersihin, untuk bisa menghindari lagi dari hal-hal seperti itu, gitu. Karena memang kita hidup di negara kita, mau orang bilang percaya nggak percaya, gue aja nggak percaya kena gitu loh. Aneh kan? Kok bisa suka sama dia gitu? Sementara bukan selera gue, bukan standar gue. Nah, terus kenapa gue juga mau aja gitu, diselingkuhin oke, dimarah-marahin oke, nggak ketemu demam. Nah itu kan aneh. Hal-hal seperti itu kita harus teliti. Oh iya, ini udah nggak wajar nih. Bicara, tanya sama temen, ngadu sama orang tua mungkin ya. Kok saya kayak gini gitu. Nanti akan cari pertolongan dan berlindung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala lah pasti. Itulah Cuap-Cuap Investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini.